Sore, Ras. Ya. Kayaknya baru-baru ini baru launching Mundurwir ya. Alhamdulillah akhirnya launching juga. Setelah mundur terus, akhirnya itulah slogan itu nggak boleh mundur ya, harusnya maju Wir gitu, supaya maju terus. Ini mundur, akhirnya launching pun mundur dan kemarin sudah kita launching di salah satu kafe di Jakarta Selatan. Akhirnya jeger kayak udah pecah telur, ya agak tenang, agak lega. Tinggal nanti kita tunggu ya udah bagaimana reaksinya orang-orang melihat Mundurwir lagunya keluar. Sekarang kan bilang Bunda Desa maju Wir. Kata maju ini kan sekarang juga PG alhamdulillah sudah maju dan sudah bebas. Dan akhirnya PG itu banyak fans, banyak juga tampil di media. Hal pantas nggak sih buat Bunda? Maju Wir, Peggy, kamu adalah saya ngidolain kamu. Ya, kalau menurut aku segini. Kalau misalnya Peggy tampil di mana-mana gitu ya, sebenarnya bukannya Peggy berniat untuk menjadi artis atau berniat menjadi selebriti atau berniat menjadi apapun yang di dunia seni. Tapi memang kan kita kebiasaannya begitu, siapapun yang ada terkena kasus atau terkena masalah atau lagi viral, pasti ujung-ujungnya akan podcast sana sini, akan tampil sana sini karena mereka mau mendengar langsung nih dari yang tahu nih aku nih apa, bukan pelakunya gimana, aku kan pelakunya di situ gitu loh. Jadi orang mau dengar langsung dari kita yang mengalamin itu gitu sebenarnya kan. Jadi wajar kalau Peggy dipanggil sana sini. Menurut aku sih wajar. Apalagi mungkin Peggy juga menganggap ini adalah suatu hiburan gitu, dimana dia bisa curhat, dimana dia bisa mengutarakan isi hatinya gitu kan. Dan kalau misalnya Peggy, ada misalnya orang mikir, wah Peggy mau jadi apa nih, kan tadinya dia Peggy, ya sama-sama kita tahu kan Peggy misalnya kerjanya tadinya bangunan. Nah kalau misalnya Peggy sebaik keluar langsung kerja bangunan lagi, bukan apa-apa, takutnya dia mungkin masih pengen hiburan, pengen mencari suasana baru gitu. Bukan dia melupakan pekerjaan lamanya, pekerjaan asalnya tuh adalah pemborong, adalah bangunan. Aku malah bilang, Mundurwir, Peggy nanti akan menjadi pemborong hebat. Itu malah aku bilang kayak gitu. Mungkin saat ini anggap aja dia lagi liburan, anggap lagi refreshing supaya nggak stres banget. Ya siapapun juga akan merasakan hal yang sama di saat kita sudah mengalami ke pekerjaan atau sesuatu yang jenuh. Jadi dia butuh mencari hiburan, dipanggil sini kan lumayan juga. Yang mana juga selama dia itu kan dia nggak mendapatkan penghasilan. Alhamdulillah ada yang manggil podcast, ada yang misalnya nambah penghasilan, kan itu adalah sesuatu yang juga membantu Peggy dan keluarganya. Jadi kayak kita dukung aja lah. Kayak aku juga mendukung banget soal Peggy dipanggil sana sini, itu kan membuat income juga buat keluarganya yang selama ini mungkin tertunda, yang Peggy belum nggak sempat lagi mencari nafkah. Ya kita doain aja, kita kan bangsa Indonesia kita ini kan kita selalu memaafkan orang yang salah, memaafkan orang yang apalagi kalau orang misalnya nggak salah, kita saling memaafkan. Dan sekarang dia biarin dia lagi menikmatin masa-masa happy-nya. Kita ikut senang aja, kita ikut happy aja. Apapun yang dilakukan oleh Peggy, kita ikut senang, kita ikut happy. Kita mendoakan semoga Peggy akan selalu happy, akan selalu merasakan kenikmatan hidup ya, yang dia laluin. Terus dia katanya mau liburan lagi ke Bali. Wow, Peggy ajak aku dong ke Bali. Peggy mau ke Bali nih, diajak dan dibiayain oleh kita nggak ngerti ya, tak ada seseorang. Wah, menurut aku sih terima kasih ya Bapak yang sudah mengajak Peggy untuk berliburan ke Bali, untuk menghempas-hempaskan segala macam kerisauan hati, kegundahan hati. Ya aku sih seneng banget gitu dengernya, karena aku sebagai fansnya Peggy gitu ya. Peggy, aku fansnya kamu loh. Aku fansnya Peggy sih happy aja. Aku justru berharap nanti di Bali Peggy bikin apa nih? Apa dia nanti akan di laut teriak-teriak, akan dia di pantai gimana kan kita tinggal menunggu aja gitu sih menurut aku ya. Jadi kita sih senang-senang aja, apalagi kita sebagai dunia entertain. Aku di dunia entertain ya. Aku menunggu Peggy di dunia entertain. Siapa tahu Peggy bisa berakting. Siapa tahu Peggy bisa bernyanyi jadi rocker. Siapa tahu Peggy bisa jadi apapun yang Peggy mau kan? Ayo gali lagi potensi dirimu Peggy, gali lagi potensi dirimu. Cus buruan. Kalau nanti kamu jadi kontraktor besar, kamu bisa mendirikan rumah gede-gede, besar-besar. Justru alhamdulillah ya. Aku intinya senang banget kalau Peggy sudah happy, Peggy sudah menemukan jati dirinya kembali untuk berkarya. Cus. Jadi tampil di sebuah media, di sebuah
TV, apakah memasukkan dunia entertain itu sudah meyakinkan bahwa dia akan masuk dunia entertain atau gimana? Kalau memang mau masuk dunia entertain kan tidak ada larangan. Siapapun masuk dunia entertain silakan monggo selagi lah kamu punya kemampuan, selagi kamu punya kebisaan. Tidak ada larangan, tidak ada juga ada SOP job desk di sana. Yang penting kamu bisa menyenangkan mata orang yang melihat kamu bisa melakukan, kamu bisa berkarya. Itu semuanya bebas siapapun selagi kita masih mau berkarya. Tidak ada larangan, tidak ada halangan, tidak ada stop. Tidak ada, semua silakan monggo silakan. Jadi itu malah kita berapa ya, malah kita nanti kayak Peggy misalnya masuk dunia entertain, malah nanti kita bisa akan lihat apa nih dia nih, bisa acting atau bisa nyanyi atau bisa apa. Justru kita tunggu. Nggak ada siapapun yang kita pikir siapa ya yang bisa ngelarang, nggak ada. Dan Peggy maunya apa kan terserah Peggy maunya apa gitu. Yang penting Peggy punya kemampuan, yang penting Peggy punya syarat-syarat untuk menjadi entertain. Memang tidak ada persyaratan tertulis, tapi kan paling tidak ada syarat-syarat yang bagaimana nih disukain sama fans, yang apa nih yang harus aku lakuin supaya fans suka sama aku, apa yang aku harus lakuin supaya pemanggil aku nanti di dunia seni tidak mengecewakan. Kan itu gali lagi dari diri kita sendiri. Itu sebenarnya sih. Jadi welcome aja, kita sih selamat datang, welcome. Kalau mau masuk ke dunia entertain monggo gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih jangan lupa kan kerjaan asal, jadilah pemborong. Kan jadi pemborong juga nggak harus tidak di dunia entertain. Jadi dunia entertain yang pemborong, artis yang menjadi pemborong. Karena kan skillnya dia kan ada di bangunan gitu loh. Jadi tetap aja nanti jadi bangunan sambil ngelihat bangunan, sambil ngelihat pekerjaan, sambil nyanyi kan bisa ya. Semua bisa. Welcome. Mau jadi konten kreator pun welcome. Bisa aja jadi konten kreator sambil ngerjain bangunan, bikin VT atau ngecat, atau misalnya begini caranya ya saya kalau memperbaiki atap bocor. Jadi konten kreator keren, nggak semua orang bisa, itu juga bisa viral kan. Habis itu lagi membenarin pintu yang rusak, dibikin PT, itu semua bisa. Jadi tidak ada larangan, apalagi zaman sekarang, di zaman dunia terbuka, semua terbuka. Apapun kamu bisa upload di sosmed selagi ada aturan-aturan etika kan gitu. Ayo aja, welcome aja Egy. Atau misalnya Egy nanti lagi ngebangun rumah. Lagi bangun rumah artis misalnya, atau rumah aku boleh juga nanti Peggy boleh nanti bangun rumah aku kalau harganya cocok ya. Nah bisa aku kontenin, ya kan? Itu semua tidak ada yang menutup kemungkinan tidak mungkin gitu loh. Semua bisa gitu loh. Nah kalau Peggy nanti mau mulai lagi nanti borongan, aku nomor 1 nanti menghubungin Peggy. Aku mau memborong Peggy, aku mau hubungin Peggy untuk membangun rumah aku. Boleh ya Peggy ya? Harga damai. Untuk mensanju, untuk minta foto seorang Peggy dan tampil kemana-mana itu hal wajar ya Bu. Nah, euforia masyarakat. Jangankan masyarakat, aku aja mau ketemu Peggy, gue mau fotoan. Wajar, karena aku memang mengagumin Peggy gitu loh. Aku meminta Peggy lewat di depan gue tarik, fotoan Peggy, fotoan gitu, nggak apa-apa. Kan itu kan euforia, itu namanya kita tuh orang yang masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang ramah tamah, yang bukan sombong-sombong. Kita ketemu orang kita sapa, kalau kita suka sama orang kita fotoan. Itu kan nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Karena memang negara kita tuh negara ciri khas dengan ramah tamah, keramah tamahannya itulah Indonesia, itulah warganya negara Indonesia tuh emang ramah tamah banget. Hai gitu, hai Peggy. Kalau dia naksir ya siapa tahu jodoh. Peggy udah married belum sih? Belum ya, udahlah. Siapa tahu berjodoh dengan dunia entertain, berjodoh kembali Peggy setelah ini, kan nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Peggy menemukan jodohnya, Peggy menemukan teman-temannya, Peggy menemukan pacarnya, kan itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Peggy, kalau nanti kamu ketemu orang, kalau mau fotoan aja. Cus kiri, cus kanan ya sayangnya, supaya karena kamu supaya tidak kesannya kamu tidak sombong. Kalau Peggy nanti nggak mau fotoan, dikirain sombong, ya kan? Jadi Peggy layanin aja, terutama aku, ya. Cus. Banyak kesibukan dia dan akhirnya belum ketemu muka sama orang yang pernah membantu untuk bisa membebaskan bahwa dia tidak bersalah.
Nah, kalau itu mungkin Peggy lagi sibuk kali ya, lagi sibuk menata dirinya, keluarga juga yang dia harus dia jelaskan, keluarga besar yang harus dia jelaskan, harus menata dirinya juga. Jadi mungkin waktunya mungkin lagi banyak tersita ke situ. Nanti tapi pasti namanya manusia, kita manusia itu apalagi kita itu dibesarkan di Indonesia yang penuh dengan tata cara berterima kasih, itu pasti tidak akan lupa gitu. Pasti tidak akan lupa, pasti kita akan ingat siapa yang nolong kita. Karena di saat kita nanti sudah tidak, ini kan wajar lah, namanya baru keluar ya, dia sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan sana sini. Di saat nanti dia ini udah agak lengang, pasti dia akan memikirkan, oh iya ya, yang bikin gua gini siapa ya? Dia pasti akan datangin, dia akan pasti berterima kasih. Kita manusia ini tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah melupakan jasa-jasa orang, kecuali kita udah dead. Nah, kalau kita masih hidup pasti enggak. Aku yakin seorang Peggy ini pasti dia akan langsung datang dan bilang terima kasih, meskipun mungkin tidak diupload, tidak diposting ya, tapi itulah pasti aku sih yakin gitu, nggak mungkin gitu, apalagi yang udah membebaskan ya paling nggak terima kasihnya besar banget. Ambil selak-selak gua Peggy, semangat banget gua kalau ngomongin Peggy DP batu-batuk. Pokoknya aku yakin Peggy akan menemui dan akan bilang terima kasih, yakin banget. Bicara meyakinkan, akhirnya dia ada salah satu cewek yang namanya Jihad itu juga lagi PDKT, tapi dari pihak Peggy sendiri lagi fokus untuk menyenangkan orang tua dan masa depan. Gimana melihatnya? Nah, ini aku lihat Peggy ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Peggy ini lah anak-anak yang baik gitu ya. Jadi aku lihat gini, dia itu belum memikirkan saat ini untuk misalnya belum memikirkan untuk pribadinya sendiri. Dia masih kan memikirkan keluarganya, kebahagiaan keluarganya. Ini aku lihat seorang sosok yang bertanggung jawab pada keluarganya. Dia untuk kesenangan pribadinya dia mundur dulu. Yang penting kesenangan keluarga gue. Yang penting keluarga gue happy dulu. Nanti setelah keluarganya happy, mama kakaknya, adik-adiknya semua happy, keluarganya, mungkin dia baru menata hidupnya untuk membahagiakan dirinya sendiri. Salah satunya misalnya mempunyai pacar gitu kan. Sabar sayang, sabar ya. Buat yang naksir Peggy, sabar. Setelah nanti dia berusaha sama keluarga ya, kalian akan didatangin, akan dikasih tanda tangan satu-satu, nanti akan ketahuan siapa pacarnya. Sabar dulu, nunggu sayang, nunggu. Jadi sekarang waiting list dulu ya. Sekarang Peggy lagi sibuk sama keluarganya, karena dia adalah anak yang berbakti, anak yang oke banget buat keluarga ya. Sabar ya sayang ya. Tunggu waiting list. Soal sekarang kan banyak nih, kayak Peggy akhirnya keluar dengan kebebasan tidak bersalah, tapi maaf, di samping itu banyak orang berkomitmen atau berstatement yang tidak pantas atau pantas. Orang yang berstatement itu kan itu haknya orang ya, apapun itu haknya orang. Kita tidak bisa menjaga mulut orang, kita tidak bisa menjaga ketik-ketikan orang, apapun berstatement terserah. Ya namanya hidup ini pasti ada pro kontra, udah pasti. Ada pro ada kontra, itu kita udah pasti. Jadi kita tidak bisa menjaga mulut orang. Jadi ya silahkan. Yang memang suka sama Peggy ya monggo, yang enggak ya monggo. Itu semua nanti kalau kita pikirkan orang yang kontra sama kita akan stres, pusing. Apalagi gue bukan Peggy juga jangan pikirin, biarin. Sudah biasa ada pro kontra mah, sudah biasa sayang. Kayak Tessa Mariska yang kontra banyak banget. Tessa Mariska mah nyantai aja hidupnya. Yang penting Tessa Mariska selalu awet muda gitu. Jadi ya biasa lah itu ya saya, biar aja gitu. Kita nggak bisa menutup mulut satu orang, tapi yang kita bisa menutup adalah mulut kita sendiri. Yang penting tidak mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Itu aja sih menurut gue sih. Yang lain sih monggo. Orang berhak menilai siapa kita. Siapapun berhak menilai siapa kita. Tapi mereka tidak berhak untuk menilai pribadi kita sedalam-dalamnya. Kita yang tahu pribadi kita. Jadi biarkan, yang penting kita berjalan di dalam norma-norma, di dalam norma-norma, di dalam adat. Udah nanti orang akan dengan sendirinya akan oh iya gitu loh. Jadi kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu, siapa kebaikan kamu, apa kebaikan kamu untuk orang yang menyukai kamu. Tetap dia nggak suka. Kamu juga nggak perlu menjelaskan kejelekan kamu, keburukan kamu kepada orang yang tidak suka sama kamu. Itu semua udah gitu, udah hukum alam gitu. Udahlah nyantai aja. Tessa Mariska berdiri sampai sekarang nyantai aja, cuek gitu. Yang penting Tessa Mariska tetap taat pada agama, sayang sama keluarga, selesai. Yang lain mah bodo amat. Peggy. Bunda, perwakilan dari Bunda dari tim netizen. Oh, iya. Ada keinginan atau suatu saat Peggy akan bertemu dalam konteks saat konser atau saat lagi acara, gimana perwakilan dari netizen ya? Oke, kita kemarin sudah membuat konten 2 buat 3 malah
waktu Peggy pertama kali keluar kita bikin konten buat Peggy mengucapkan selamat karena kita senang berbahagia, apapun masalahnya kita nggak mau tahu, kita nggak perlu tahu dan kita juga perlu tahu. Yang penting saat ini kita lihat baca Peggy lagi keluar, kita mengucapkan selamat ya, apapun masalahnya kita nggak tahu. Dan kemarin juga kita mengucapkan selamat karena Peggy mungkin masuk dunia entertain, jadi kita happy gitu. Misalnya Peggy nanti ketemu kita pas konser, kita langsung ajak Peggy nyanyi loh, kolaborasi. Dan netizen kolaborasi dengan featuring Peggy. Nah, nggak mungkin kan kalau Peggy ternyata suaranya oke, kenapa enggak gitu. Dan netizen mundur featuring Peggy atau Tessa Mariska featuring Peggy. Peggy kalau mau featuring sama aku silakan DM atau silakan manajernya hubungin aku ya. Jadi penyanyi, kita penyanyi dangdut, kalau aku penyanyi dangdut bukan rocker ya. Peggy mau featuring Tessa Mariska, mau featuring Peggy, monggo silakan, alhamdulillah ditunggu. Seneng aku lihat anak-anak ini sekarang ini loh, bangga gue lihat anak-anak, apalagi sekarang Peggy banyak yang suka, banyak yang demen ya. Oke, jadi aku pikir wah ini berarti Peggy ini ada sisi baiknya, banyak sisi baiknya gitu loh, makanya banyak orang demen. Jadi mau dia bergabung dimanapun, apalagi nanti di netizen lagi sih ada Peggy, langsung dia turun dari panggung, langsung yang laki-laki menggendong Peggy kalau gue menarik-narik. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.